selalu berlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga, para sahabat, serta kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Kita berharap semoga semua kita yang hadir di sini kelak akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Haji Muhammad Subhan Al-Ashari. Namun sebelum kita mulai kajian, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita gunakan waktu yang singkat ini untuk memperdalam ilmu agama kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru kita Ustaz Subhan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Jihad, Bapak Haji Dr. Ngalimun. Semoga beliau beserta jajarannya dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir. Sekarang surah Al-Baqarah ayat 190 insyaallah sampai 193. Betul nggih, Bung? Betul. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu, dan perangilah, fi sabilillah, di jalan Allah, alladzina, orang-orang yang yuqatilunakum, mereka juga memerangi kalian.
Tapi ingat, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha, sungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kita ini diberi contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar tanpa melawan sama sekali. Itu 13 tahun ketika Nabi di Mekah. Jadi kita ini punya contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar tanpa melawan sama sekali. Dan itu selama 13 tahun. Tapi ketika di Madinah, Nabi bersabarnya melawan. Jadi sabar tapi melawan, itu juga ada contohnya. Yaitu ketika Nabi berada di mana? Di Madinah. Saya ulang ya. Sabar tanpa melawan sama sekali selama 13 tahun ada contohnya. Sabar melawan itu di Madinah itu juga ada contohnya. Allahu Akbar. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan perlawanan itu. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Karena dalam Islam itu umumnya perang itu bukan karena kaum muslimin yang memulai. Biasanya muslimin digara-garai. Jadi karena digara-garai dilawan. Nah, itulah kenapa ada ulama yang mengatakan awal mulanya perang itu bukan kewajiban. Awal mulanya perang itu hak untuk melawan. Awalnya itu hak untuk apa? Melawan. Karena tadi saya ulang, umumnya perang di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umumnya itu karena dimulai dari orang-orang kafir dulu yang menyerang kaum muslimin, baru kaum muslimin melawan. Karena itu hak untuk melawan atau membela diri atau mempertahankan diri. Jadi bukan terus sakar dhewe perang mboten. Nah, di dalam ayat ini dalam kondisi perang sekalipun kita tidak boleh melampaui batas. Dalam perang sekalipun tidak boleh melampaui batas. Maka di dalam fikih jihad, fikih tentang perang itu para panglima perang kaum muslimin mengingatkan pasukannya apa coba? Jangan merusak alam. Tidak boleh merusak alam, tidak boleh. Jangan membunuh orang tua, wanita dan anak-anak, tidak boleh. Tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain, tidak boleh. Tidak boleh mengganggu ritual ibadah agama lain, tidak boleh. Itu perintah. Semua panglima perang kaum muslimin di antara perintahnya itu. Tidak boleh apa tadi? Melampaui batas intinya. Tidak boleh merusak alam, tidak boleh. Tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Tidak boleh mengganggu ritual agama lain. Tidak boleh membunuh orang tua, wanita dan anak-anak, tidak boleh. Jadi konteksnya itu dalam Islam walaupun perang sekalipun ada etikanya, ada akhlaknya. Kalau dalam kondisi perang saja diatur akhlaknya, apalagi dalam kondisi damai kayak sekarang ini, kita tidak boleh berbuat zalim walaupun kepada orang kafir. Itu dalam Islam. Nah, karena akhlak yang mulia begini dalam Islam, makanya banyak orang kafir yang akhirnya masuk Islam. Karena dalam Islam itu dalam perang pun pakai akhlak. Dalam perang pun pakai akhlak. Karena memang sejatinya kita ini tidak berbuat kecuali atas perintah Allah. Termasuk perang itu ya karena perintah Allah. Artinya karena ada keadaan yang membuat kita harus melawan, ya kita melawan itu dan itu atas perintah Allah. Dan di Mekah perintah itu belum ada. Makanya Nabi nggak ngelawan. Karena perintahnya belum ada. Nah, ya nanti kalau kita dalam konteks kekitaan bagaimana ya lihat konteksnya aja.
Kalau kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melawan, ya harus melawan. Karena ada perintah untuk melawan. Tapi kalau kita tidak punya cukup kekuatan, ya bersabar. Ya karena perintahnya ya sabar itu. Ya. Walaupun sabar itu ada contohnya tanpa melawan, ada contohnya dengan apa? Melawan. Tergantung dari konteksnya kita aja. Dicocokkan saja kondisinya itu. Tapi semua itu melawan atau tidak melawan itu lebih kepada karena Allah. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Dan bunuhlah mereka dalam konteks perang ya, dimanapun kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu, peperangan itu lebih kejam, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Karena kondisi perang itu kondisi yang sangat berat. Orang itu kalau kondisi perang, kehormatan tidak terjaga, harta tidak terjaga, diri tidak terjaga, keturunan bisa tidak terjaga. Itu kondisi perang. Nah, ulama-ulama kita itu dalam berfatwa itu berusaha sebisa mungkin jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Karena kondisi perang itu betul-betul dihindari oleh para ulama. Jangan sampai, sebisa mungkin jangan sampai perang lah kalau bahasa kita. Kecuali kondisi terpaksa tadi itu. Kenapa? Karena dalam kondisi perang semua keadaan itu menjadi tidak terjaga gitu. Kehormatan tidak terjaga, harta tidak terjaga, keturunan tidak terjaga, kehormatan tidak terjaga, agama tidak terjaga, karena kondisi perang. Nah, para ulama itu berusaha menghindari fatwa-fatwa yang menyebabkan orang itu perang gitu loh. Jangan sampai. Diupayakan dengan segala daya upaya untuk terjadi perdamaian dan bukan peperangan. Itu diupayakan. Tapi kalau terpaksa, ya mau gimana lagi, orang namanya juga terpaksa. Ya dilawan, orang namanya juga terpaksa. Nah, itu konteksnya itu gitu. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Dan janganlah kalian memerangi mereka, dan janganlah kalian memerangi mereka di ketika berada di Masjidil Haram, hingga mereka memerangi kalian di dalam Masjidil Haram itu. Perang di Masjidil Haram, di tanah haram tidak boleh, kecuali diperangi. Jadi sesuatu yang terlarang sekalipun kalau darurat ya menjadi boleh. Terpaksa kita diperangi, ya lawan. Fa in qatalukum faqtulu, maka apabila mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Kalau mereka memerangi, lawan. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Akan tapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi kalau mereka udah nggak mau lagi perang, mereka ngajak damai, turuti. Kalau bahasa kita begitu. Dan tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Maksudnya apa ini? Sependek yang saya tahu ya, kata-kata yang terakhir tadi itu,
wala udwana illa 'alal zalimin. Fala udwana illa 'alal zalimin itu, dan tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Itu tulisan itu diantaranya disematkan di Piagam Madinah. Piagam Madinah itu diantara isinya kan perjanjian damai antara kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, dan penyembah dewa-dewa yang ada di kota Madinah. Menariknya adalah dalam ayat itu yang disematkan dalam Piagam Madinah itu kata-katanya apa? Fala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Artinya apa? Tidak boleh kita memusuhi seorang itu karena agamanya, gitu maksudnya itu. Jadi kita tidak boleh memusuhi seorang itu karena agamanya. Udah, kenapa kamu musuh dia? Karena dia Yahudi, dia Nasrani, dia penyembah dewa-dewa, Anda boleh. Dan dalam prakteknya oleh Nabi betul-betul praktekkan itu. Apapun agamanya, kalau zalim oleh Nabi disikat. Apapun agamanya, kalau zalim Nabi sikat. Termasuk walaupun dia seorang yang beragama Islam. Kaum Yahudi khianat, Nabi sikat. Nabi taklukkan Khaybar. Nabi perangi orang-orang Yahudi, bukan karena agamanya, bukan. Karena dia telah berbuat zalim, mengkhianati perjanjian, merencanakan pembunuhan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi perangi mereka. Ada anak kepala suku, agamanya Islam, nyolong, Nabi potong tangannya. Tidak peduli Islam atau maupun kafir. Kalau zalim Nabi sikat. Allahu Akbar. Sampai Nabi berpidato, kalau Fatimah putri Muhammad, tentu Siti Fatimah wanita suci tidak akan berbuat itu, tapi itu komitmen Nabi. Kalau andaikan fulanah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya dengan tanganku sendiri. Walaupun Siti Fatimah radhiyallahu anha tentu tidak mencuri, tapi itu komitmen Nabi untuk menegakkan apa? Keadilan. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mencambuk menjilid atau mencambuk putranya sendiri atas tuduhan bahwa beliau katanya berbuat ini itu dan seterusnya. Itu sebagai bentuk keadilan namanya. Tidak peduli muslim ataupun orang kafir, kalau zalim disikat. Dan ini ketegasan dari Allah untuk kita bahwa kita tidak boleh memusuhi seorang itu karena agamanya. Karena dalam Islam punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah sosial kita diperintah untuk baik pada semuanya, apapun agamanya. Tapi siapapun yang zalim Nabi sikat, walaupun dia beragama Islam sekalipun. Dan itu Nabi buktikan dalam kehidupan sehari-hari beliau sebagai seorang pemimpin di kota Madinah saat itu. Abul Aliyah rahimahullah ta'ala berkata tentang firman Allah ta'ala, Nabi itu pemimpin Madinah. Berarti Nabi itu pemimpin kecil dong, kan Madinah wilayah kecil. Nah, itu wilayah teritorial. Kalau wilayah kerasulan beliau tidak hanya Madinah, bahkan seantero jagat sampai hari kiamat. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Itu adalah ayat pertama yang turun di kota Madinah berkenaan dengan peperangan. Karena ayat ini turun, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang memeranginya dan menahan diri dari orang-orang yang tidak memeranginya, sampai turunlah surat Baro'ah. Perkataan itu harus diteliti ulang karena sesungguhnya firman Allah Ta'ala yang artinya orang-orang yang memerangi kamu adalah sebagai penyemangat untuk menghancurkan musuh-musuh yang mempunyai keinginan besar dalam memerangi agama Islam dan para penganutnya. Itu sebagaimana mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Jadi kalau diserang ya balas. Di Mekah 13 tahun belum ada perintah balas. Nabi gak pernah balas, Nabi sabar tanpa perlawanan sama sekali.
Tapi di kota Madinah karena ada perintah melawan, maka Nabi melawan. Karena ada perintah melawan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. At-Taubah 36 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu Mekah. Itu hendaknya tekad kalian bangkit untuk memerangi mereka sebagaimana tekad mereka bangkit untuk memerangi kalian. Justru juga tekad untuk mengusir mereka dari negeri di mana mereka telah mengusir kalian darinya, sebagai pembalasan yang setimpal terhadap mereka. Pertanyaan gini sekarang, pertanyaannya ya. Ketika Fathu Mekah, ada pertumpahan darah enggak? Enggak ada. Ayatnya kan perintahnya suruh perangi. Dan Nabi bergerak ke Mekah di tahun ke-8 Hijrah. Terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Pertanyaannya, ada darah tertumpah? Tidak ada. Bisa nggak Nabi menumpahkan darah mereka? Bisa. Kenapa Nabi tidak menumpahkan darah mereka? Selagi bisa damai ditempuh. Ada perintah perang, tapi konteksnya kan kalau memang harus berperang. Kalau bisa tanpa perang, ya ojo maksa perang. Enggak mesti nganggo perang kan. Nah, begitu Fathu Mekah, takluk kota Mekah, dibuka kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Ada dua wilayah yang nggak mau takluk, masih melawan. Taif dan Hunain. Nah, ini yang diperangi oleh Nabi ini. Kenapa? Karena dua wilayah ini harusnya takluk, tapi tidak mau takluk, masih melawan. Nabi taklukkan akhirnya, dipaksa takluk. Kenapa? Karena menurut peraturan saat itu, kalau wilayah utamanya takluk, di bawahnya harus takluk. Ini nggak mau takluk, Nabi taklukkan akhirnya. Hunain dan Taif. Itu yang diabadikan ayatnya di surah At-Taubah 25-26 itu. Itu tentang perang Hunain dan Taif kemudian. Kalau Taif saya kurang tahu riwayatnya, tapi kalau yang Hunain diabadikan kisahnya oleh Allah di surah At-Taubah 25-26 itu. Nah, memahami ayat-ayat ini kadang banyak orang yang salah gitu. Seolah-olah isi dalam Islam itu cuma perang kok. Padahal kalau kita total masa rentang waktu perjuangan Nabi selama 23 tahun. Terus perangnya Nabi itu sekian kali, saya lupa berapa kali itu. Kita ada yang menghitung. Barangkali kalau dibentangkan waktu 23 tahun, Nabi perangnya itu mungkin hanya 0, sekian persen dari waktu di mana Nabi berdakwah. Berarti apa? Perang itu cuma 0 sekian persen, sisanya Nabi menyebarkan kasih sayang gitu aja. Cuman orang-orang yang nggak suka dengan Islam, seolah-olah Islam itu agama yang senang perang. Padahal konsep perang dalam Islam itu bukan menyerang tapi diserang, baru kita melawan. Nah, agresi militer dalam Islam itu boleh dikata tidak ada. Kalaupun ada itu lebih kepada karena ada kezaliman yang memang harus dihentikan. Itu seperti itu. Allah Akbar. Dan yang Nabi hadapi nggak cuman musyrikin Mekah saat itu. Yang Nabi hadapi juga Persia dan Romawi. Itu dua imperium besar saat itu. Kalau bahasa kita sekarang bangsanya Amerika CS lah. Tapi Nabi nggak takut. Kenapa? Karena beliau memang betul-betul Nabi dan Rasul Allah. Makanya beliau nggak takut. Karena yang diandalkan adalah Allah. Allahu Akbar.
Larangan berbuat melampaui batas seperti menyiksa, mutilasi dan mencuri harta rampasan perang. Firman Allah Ta'ala, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini terjemahan surah Al-Baqarah 190, yaitu berperanglah kalian di jalan Allah Ta'ala, namun janganlah kalian berlebih-lebihan dalam melakukannya. Termasuk dalam hal-hal berlebih-lebihan adalah melakukan perkara-perkara yang dilarang, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seperti menyiksa, memutilasi, menipu, membunuh kaum wanita, anak-anak, orang tua lanjut usia yang sudah lemah pikirannya dan tidak mampu berperang, para pendeta dan para penghuni rumah-rumah ibadah, membakar pepohonan. Tidak boleh semua itu. Jadi yang saya katakan tadi, dalam Islam perang itu ada akhlaknya. Tidak boleh apa tadi? Membunuh orang tua, anak-anak, perempuan. Tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Tidak boleh mengganggu ibadahnya orang-orang agama lain. Jadi tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Tidak boleh merusak lingkungan, pohonan, dan tidak boleh. Ada akhlaknya dalam Islam itu. Enggak boleh membakar, membunuh hewan-hewan tanpa adanya suatu maslahat. Itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, Muqatil bin Hayyan radhiyallahu anhum, semuanya selain mereka dan selain mereka. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Buraidah radhiyallahu an. Terus gini lagi ya, perang ini bukan perseorangan ya. Perang itu harus ada pemimpinnya yang sepakati oleh kaum muslimin. Jadi perang ini ada pemimpinnya, enggak ucuk-ucuk maju gaglik mau bentuk tiba-tiba kita perang lawan-lawan, bisa gitu. Ada pemimpinnya. Jadi yang namanya jihad itu harus atas perintah seorang pemimpin, imam. Jadi bukan perintah perseorangan, bukan. Kecuali diserang. Kalau diserang jangan nunggu pilih panglima, lawanan di siai perang mau diserang. Nauzubillah, misalnya satu kampung diserang, kita nggak boleh melawan, kita udah ada pemimpinnya, belum ada komandonya, wah ya selamati. Kalau konteksnya didolimi ya lawan, namanya juga didolimi kan, lawan. Sama dengan kalau maaf, nauzubillah ya, misalnya dibegal, nauzubillah misalnya didali, ya hak kita melawan. Kalau ada orang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mau ngambil harta saya secara zalim? Kata Nabi, lawan. Kalau dia mati, dia masuk neraka, kata Nabi. Kalau saya mati, kamu syahid, kata Nabi. Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan menzalimi dan dizalimi, ya amin. Allahumma amin, insyaallah. Oleh karena itu disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya berperanglah kalian di jalan Allah, perangilah oleh kalian orang-orang kafir terhadap Allah, berperanglah dan janganlah kalian mencuri harta rampasan perang secara diam-diam. Janganlah kalian melanggar janji, janganlah kalian melakukan penyiksaan atau mutilasi, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kecil. Dalam Islam kita dalam perang aja nggak boleh melanggar janji. Kalau janji dilanggar berarti batal perjanjian. Ya, dalam Islam itu segitu-gitunya. Tidak boleh curang dalam masalah rampasan perang, tidak boleh. Karena ketika ada rampasan perang itu dibagi oleh panglima perangnya. Seperlimanya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Sisanya nanti dibagi sesuai dengan kebijakan sang panglima. Dan tidak boleh ada korupsi, termasuk dalam hal harta rampasan perang. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu apabila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak mengutus bala tentaranya
Beliau bersabda, keluarlah kalian dengan nama Allah. Perangilah oleh kalian orang-orang yang kafir terhadap Allah di jalan Allah. Perangilah orang-orang kafir terhadap Allah di jalan Allah perangnya. Jadi perang itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Janganlah kalian mencuri harta rampasan perang secara diam-diam. Jangan kalian melakukan penyiksaan, mutilasi, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kecil dan penghuni rumah-rumah ibadah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Abu Dawud rahimahullah juga meriwayatkan hadis yang hampir sama dengannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu. Masih sama ya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang wanita ditemukan tewas terbunuh di salah satu peperangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh di salah satu peperangan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengingkari dan melarang pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak kecil. Tidak boleh. Nah, kalau dia termasuk prajurit yang akan melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin, ya terpaksa namanya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa perumpamaan untuk kami. 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Beliau memberikan satu perumpamaan saja di antaranya dan mengabaikan perumpamaan yang lainnya. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada sekelompok kaum yang mereka adalah orang-orang lemah dan miskin. Mereka diperangi oleh orang-orang yang kuat dan penuh permusuhan. Tapi Allah Ta'ala memenangkan orang-orang yang lemah itu atas orang-orang yang kuat. Kalau mereka orang-orang lemah itu mempekerjakan musuh-musuhnya dan menindas mereka, maka Allah Ta'ala pun murka terhadap mereka sampai hari kiamat. Di situ isnadnya hasan. Maksudnya adalah bahwa ketika orang-orang yang lemah itu mampu mengalahkan orang-orang yang kuat, hingga mereka bertindak melampaui batas dan mempekerjakan mereka pada hal-hal yang tidak pantas, Allah Ta'ala murka terhadap mereka disebabkan oleh tindakan tersebut. Hadis dan asar yang berbicara tentang hal tersebut sangat banyak. Nah, contoh ini dalam peperangan di masa lalu itu orang kalau kalah perang jadi budak. Orang Islam perang kalah jadi budak. Orang kafir kalah jadi budak. Dulu itu gitu. Ya, pilihannya 3 sih sebenarnya. Pilihannya 3. Kalau kalah perangnya pilihannya 3. Dibunuh, dijadikan budak, atau jadi tahanan. Itu pilihannya 3 itu. Atau dimerdekakan, maaf. Itu pilihannya. Nah, umumnya jadi budak, Jadi budak. Nah, dulu budak itu sebelum Islam datang maksudnya, itu diperlakukan seperti binatang, budak itu. Saya ulang, dulu budak itu diperlakukan seperti apa? Binatang. Taruh di kandang, dikasih pakaian ala kadarnya, dikasih tugas yang memberatkan, kalau nggak sanggup dicambuk. Jenengan mungkin pernah nonton film Nona Misi dan Tuan Baron, TVRI zaman dulu, TV masih hitam putih itu loh. Ini kan ada film perbudakan ini, yang itu Nona Misi dan Tuan Baron. Masih inget nggak Bu itu? Siang, filmnya siang itu, hari Minggu ini, hari Ahad. Nona Misi dan Tuan Baron. Judulnya apa itu nggak tahu. Itu budak, Little Misi ya. Itu budaknya ditaruh di kandang yang ada jeraminya, dirantai sebagian, diberi tugas yang kadang berat, ya kalau nggak sanggup dicambuk gitu. Nah, dulu perbudakan tuh begitu, betul-betul diperlakukan seperti binatang budak itu, dan Allah nggak suka begitu. Islam datang, perbudakan memang sudah ada, maka direaksi oleh Islam dengan cara apa? Memanusiakan budak. Budak itu dimanusiakan, tidak boleh diberi tugas yang tidak mampu, di luar kemampuannya, diberi jam istirahat, diberi pakaian yang pantas,
dan tidak boleh menyiksa mereka. Itu dalam Islam. Makanya tawanan kaum muslim itu rata-rata terhormat. Non sewu nggih, perang di Palestina ini loh. Tawanan dari kalangan orang-orang Zionis itu mereka di YouTube ada diwawancara itu. Mereka terkesan dengan kaum muslimin yang menawan mereka. Karena mereka sangat dihormati. Itulah Islam sebenarnya. Beda sama kafirun itu. Kaum kafirun kalau nahan kaum muslimin, habis kaum muslimin disiksa. Nauzubillahi min syarri dzalik. Disiksa, dianiaya, direndahkan, dijatuhkan kehormatannya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Itu kalau orang kafir. Tapi kalau orang Islam yang menahan orang kafir, sejarah mencatat hingga detik ini, asal kita mau melek saja itu, rata-rata tawanan kaum muslimin itu mereka diperlakukan dengan sangat manusiawi. Saya nonton di YouTube itu, orang-orang Zionis itu pasti wawancarai, habis ada pertukaran tawanan itu, mereka seger-seger itu, mereka berceria-ceria dan berkomentar tentang bagaimana baiknya akhlak orang Islam. Sementara tawanan kaum muslimin rata-rata lusuh-lusuh semua. Beberapa mereka bahkan dibunuh, disiksa, dilecehkan, dijatuhkan kehormatannya. Nauzubillah min syarri dzalik. Bahwa kemudian ada 1-2 orang Islam yang zalim, ya ada. Tapi dalam konteks umumnya peperangan kaum muslimin, tawanan kaum muslimin rata-rata dimanusiakan oleh bahasa kita. Dimanusiakan. Saya ulang bahwa ada beberapa oknum orang Islam yang zalim, ya ada. Tapi secara umum tidak begitu. Ya yang paling keras yang sekarang ya perang di itu aja. Yang ada di Palestina. Allahu Akbar. Nah ini gara-gara orang yang dizalimi tadi menang, akhirnya malah berbuat zalim terhadap yang menzalimi, sampai pada batas yang tidak bisa Allah, yang tidak lagi Allah tolerir, akhirnya Allah murka kepada mereka. Nah dalam Islam itu kita ini kan kalau dizalimi punya 2 hak. Saya ulang ya, dalam Islam kita kalau dizalimi itu punya 2 hak. Hak pertama hak membalas. Hak kedua hak memaafkan. Kalau kita memaafkan, surplus kita. Kalau kita memaafkan. Tapi ini bukan satu-satunya pilihan. Ada masa kadang hati kita kesel juga, pengen balas. Boleh. Nah, silakan. Tapi ini rumus kalau kita mau membalas. Kalau kita mau membalas harus sama. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, kita kena hisab. Kalau pas kosong-kosong. Kalau balasnya lebih rendah, kita masih surplus. Contoh, ada orang ngatain kita, monyet lo. Kalau mau balas harus sama, maksimal harus sama. Lo juga sama, monyet lo sama. Tapi kalau kita balasnya lebih, monyet lo mbahnya monyet. Nah itu kelebihan mbahnya itu, kena hisab gitu. Nah, kecuali dalam konteks perlawanan nanti beda bab aja nanti. Karena pilihannya kalau dalam konteks perlawanan seperti peperangan, aku mau dibunuh, pilihannya kan cuma 2. Kalau nggak kita bunuh ya kita yang dibunuh. Itu beda bab nanti itu. Itulah dalam Islam ya. Ketika kita hendak melampiaskan kemarahan kita pun itu tetap tidak boleh melampaui batas. Ketika kita hendak menumpahkan kekesalan kita pun itu kita tidak boleh melampaui batas. Dan itulah ajaran Islam. Dan itulah ajaran apa? Islam. Kesyirikan lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Karena jihad mengandung risiko hilangnya nyawa dan terbunuhnya banyak orang.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kekufuran, kesyirikan dan tindakan menghalang-halangi dari jalan Allah yang selalu mereka lakukan adalah lebih berat, lebih kejam dan lebih dahsyat bahayanya daripada pembunuhan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Abul Aliyah Mujahid Sa'id bin Jubair Ikrimah rahimahumullah ta'ala, misalnya mereka berkata, perbuatan syirik adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi fitnah di situ diartikan dengan kesyirikan. Jadi gini ya, kalau tindakan zalim orang-orang kafir saat itu, orang-orang musyrik saat itu dibiarkan, lama-lama orang Islam dihabisi oleh mereka. Akhirnya kesyirikan yang ada, yang berkuasa. Nah, membiarkan kesyirikan itu berkuasa itu lebih berbahaya daripada sekedar terbunuhnya 1-2 orang muslim karena melawan mereka. Maka Allah perintahkan perang melawan mereka yang zalim itu memang risikonya mati, tapi membiarkan kesyirikan berkuasa itu lebih berat daripada pembunuhan itu sendiri. Bisa dipahami nggak? Dulu itu VOC Belanda itu membawa misi agama tertentu enggak ya? Oh iya, jangan salah. Orang Belanda itu dulu membawa misi agama tertentu. Ya itu kalau dibiarkan, kira-kira menyebar luas nggak ajaran agama itu? Iya. Membiarkan kesyirikan bercokol di muka bumi Indonesia ini itu lebih berat daripada sekedar perlawanan dengan risiko terbunuh. Makanya ada analis sejarah itu yang mengatakan kita ini bukan dijajah selama 350 tahun. Kita ini mengadakan perlawanan terus selama 350 tahun. Karena dalam sejarah Indonesia itu tidak ada istilah yang istilah dijajah terus diem itu loh. Yang ada melawan terus. Umumnya Pak, negara-negara yang dijajah itu bahasa negara penjajah itu langsung menjadi bahasa nasional biasanya. Umumnya. Contohnya Inggris ini. Kan di mana-mana jadi bahasa satu negara tertentu misalnya. Kecuali Indonesia, Pak. Londo jari ini berkuasa berapa tahun? 350 tahun. Menjajah. Tapi tidak pernah bahasa Belanda menjadi bahasa nasional. Kenapa? Karena bangsa kita ini ngelawan terus, Pak. Dan sejarah mencatat yang punya konsep melawan dan punya konsep jihad itu kalau agama Islam. Yang ngajari Bung Tomo teriak Allahu Akbar itu kiai itu, Pak. Yang menfatwakan resolusi jihad itu kiai itu. Maka ketika pernah saat peran ulama hampir mau diberangus, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah tidak jadi. Ketika peran santri mau diberangus, alhamdulillah nggak jadi. Karena ternyata peran tokoh-tokoh agama dalam Islam ini sangat luar biasa. Karena kita punya prinsip tadi, mendiamkan kekafiran bercokol di muka bumi ini itu lebih berbahaya daripada sekedar jatuhnya, gugurnya 1-2 orang muslim dalam peperangan. Nah, karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, wal fitnatu asyaddu minal qatl itu ditafsirkan sebagaimana tadi dikatakan bahwa kesyirikan itu lebih berat daripada pembunuhan. Haram berperang di Masjidil Haram kecuali diperangi, wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah, beringih, monggo Pak Haji Ngalimun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya terkait dengan sabar, tidak melawan, dan sabar dengan menang. Ini terkait dengan hablu minallah dan hablu minannas. Terkait dengan hablu minallah itu di mana saat kita melaksanakan ibadah sholat, berarti itu hablu minallah. Hablu minannas terkait dengan antara imam dan makmum.
Di sini pertanyaannya terkait hal ini, katakanlah 99% jamaah itu mendukung atau setuju bacaan imam yang panjang. 99% setuju karena bacaannya fasih, enak didengar, dan memang 99% khusyuk dengan sholat yang imam yang panjang. Ada 1% katakanlah yang memang sudah sepuh, jalan ke sini pun kadang-kadang mungkin ya saya dengan perjuangan yang keras bisa juga berhenti di beberapa titik untuk mengapai masjid, katakanlah di mana di situ ada dua sisi. Ada yang memang saat sholat menikmati, ada yang satu kan merasa berat. Yang 90% mengatakan kan udah bisa di kursi, kan bisa di kursi. Kata yang 99%. Ya kalau memang nggak panjang, saya berdiri normal ya kuat. Tapi dengan yang panjang saya juga muter. Kadang-kadang kayak kursi, kadang-kadang tidak. Dengan demikian, saat imam tadi mau tampil, ya, yang sampai itu udah deg-degan dulu Pak. Deg-degan. Seperti waktu kita sekolah SMP dulu ada guru yang galak masuk lalu deg-degan. Sama ini. Nah, ini kan hubungannya antara pimpinan dengan yang dipimpin, antara imam dan jamaah. Nah, ini seorang pemimpin itu harus bijaksana. Seperti Umar bin Khattab, itu orang yang sangat bijaksana dalam memimpin. Nah, ini dalam kategori ini seorang imam ini memilih yang 99% tadi kalau bahasanya panjang, atau juga mengayomi, menerima kondisi yang ada yang 1% lagi itu. Nah, ini pertanyaan seorang imam bijaksana seperti apa? Begitu Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu di antara makmumnya Nabi itu ada yang sampai dipapah. Beberapa sahabat itu untuk berjamaah di masjid itu ada yang sampai dipapah dulu itu. Berarti kan ada kondisi yang sama di masa Nabi. Tapi Nabi standar bacaannya seperti biasa. Jadi ukuran bacaan sholatnya Nabi itu kalau ada orang datang ke masjid mau kencing, kencingnya itu kira-kira sini masjid itu ke Baki itu berapa? Sini kemana ya? Sini ke pos depan lah, pos depan itu. Nah itu balik ke sini untuk kencing, ke sana kencing, balik ke masjid lagi itu Nabi masih rakaat pertama itu. Nah, terus bagaimana sahabat tadi? Dalam hadis dibaca itu dia berpegang pada tongkat, ada yang mungkin duduk dan macam-macam. Aukamakol. Nah jadi kalau sudah diketahui bahwa di masjid ini misalnya khusus imam tertentu memang bacaannya panjang, maka yang harus mengerti ya makmum yang satu itu. Caranya bagaimana? Sudah sediakan kursi. Awalnya berdiri tidak apa-apa, berdiri aja. Adapun di tengah berdiri kok mulai gemeter, duduk. Kalau memang dari awal diprediksi akan gemeter, dari awal duduk juga nggak ada masalah, silakan. Contoh ini, pas sholat takbir dia berdiri, karena sholat fardu kan wajib berdiri ya. Takbir berdiri, Allahu Akbar. Terus karena ada indikasi mau gemeter, duduk sudah. Jangan nunggu gemeter dulu, ada indikasi gemeter, duduk sudah. Tidak apa-apa. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi di masa Nabi sudah terjadi dulu ada sahabat yang sampai pegangan tongkat dulu ya di masa itu ya. Karena saking khawatir tidak kuat misalnya. Beberapa mereka dipapah ke masjid itu dan tidak pernah protes juga sama Nabi ya. Boya yang pendek gitu rendah. Tetap sesuai dengan standarnya. Hanya yang sepuh itu menyesuaikan nanti. Caranya tadi ada kursi mungkin bisa ambil posisi di pinggir misalnya supaya bisa nyandar di tembok misalnya atau apa begitu. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab nggih. Kalau biasanya standar mereka enggak ada masalah. Mungkin. Saudara biasanya al-baqarah panjang gitu. Nah, ini maksudnya terserah. Kalau al-habun, al-kafirun atau wapi ini itu normal.
Ngoten nggih. Kalau di atas itu maksudnya itu Ustaz. Ini benar masalahnya supaya hidupnya aman dan damai. Ngoten nggih. Nggih pun. Imam itu mesti bijaksana dan bijaksini kita aja lah. Jadi kalau beliau hadir berarti imam atur pertengahan berarti. Kalau biasanya misalnya 30 ayat, misalnya gara-gara ada beliau dipangkas menjadi 20 atau 15 ayat. Misalnya misalnya ngoten. Wallahu alam. Itu dalam bijaksana dan bijaksini. Wallahu alam bisawab. Ya, nanti soalnya satu orang yang mau sholat berjamaah itu mahal sekali. Jangan sampai nanti beliau mutung terus gak mau jamaah malah kasihan. Ngoten nggih. Tapi jangan sampai yang 90% juga mutung akhirnya gak mau sholat semua. Nggih pun, monggo silakan yang lain. Dua Pak. Nggih, monggo. Terkait yang terjadi fenomena yang ada di Indonesia. Di mana saat orang dirampok atau dijamret di jalan, dia membela diri. Tadi disampaikan kalau membela diri, kalau dia mati neraka, kalau kita mati kita masuk surga. Tetapi masalahnya ini, Pak Ustaz, terkait hukum di kita, orang yang membela diri, mempertahankan hartanya, begitu dia lawan, dapatnya dikejar, dia begitu kejar, ngebut, nabrak, dia mati, justru yang kitanya kena hukuman, gimana itu, Ustaz? Keadilannya itu, Ustaz. Menurut agama ya. Kalau mau pakai kacamata agama, sementara hukumnya pakai hukum Belanda, nggak pernah ketemu, Pak. Saya ulang, kalau kita pakai pendekatan agama, sementara dipakai hukum Belanda, nggak pernah ketemu. Wong non sewu nggih. Hukum Belanda yang dipakai sebagai hukum positif di negara kita ini dalam masalah pidana. Itu beberapa di negaranya sana udah nggak dipakai selama 100 tahun yang lalu. Sudah 100 tahun lalu nggak dipakai, tapi di negara kita masih dipakai. Wong Londo dhewe wis nggak pakai hukum itu sejak 100 tahun yang lalu. Di Indonesia masih dipakai, itu ada, Pak. Makanya kan kalau kita bicara hukum pidana di Indonesia itu agak repot. Karena rata-rata kan bikinan manusia. Nah, sementara kita mau menilai pakai kacamata agama, sering nggak ketemu itu. Karena kalau kita bicara hukum Belanda kan bikinan manusia pasti dirujuk kepada selera manusia, apalagi manusia Belanda sana. Itu seperti itu. Beberapa hukum baru, produk baru ya dari bikinan manusia semua. Nah, itulah nggak sehatnya hukum kita, Pak. Nggak sehatnya hukum kita itu diantaranya itu. Nah, di samping penegak hukumnya kadang-kadang ya saya nggak bisa ngomong, anda tahu sendiri lah, ya intinya di negara kita ini sedang tidak sehat hukum itu. Semoga Allah perbaiki semuanya ya, amin insyaallah. Monggo. Ini kembali lagi ke surat Al-Baqarah ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Nah, sekarang ada fenomena, ada peperangan kan antar negara Arab. Seandainya negara Iran melemparkan bom atau roket ke Masjidil Haram, berarti kita wajib memerangi Iran itu ya. Kan ayat ini. Ya, secara prinsip kalau ada yang memerangi kaum muslimin walaupun itu di Masjidil Haram yang sebenarnya kita tidak boleh perang di tanah haram itu, tapi kalau itu terjadi ya terpaksa dilakukan. Nah, ya, dan itu pernah terjadi dan di masa pemerintahan yang sekarang pun sempat pernah terjadi juga kan pemberontakan baku tembak yang terjadi di dalam Masjidil Haram itu. Ya karena itu bagian dari tindak kezaliman yang patut untuk diselesaikan. Itu pun konteksnya pemberontakan saat itu. Kalau memang terjadi betul orang kafir akan melakukan hal itu, ya sama. Nah, dalam hal ini kalau dalam konteks kekitaan sebagai orang Indonesia, tentu yang berangkat bukan kita, tapi tentaranya harusnya yang berangkat. Nah, kalau kita ke sana nanti takutnya malah ngerepoti kita itu. Jadi kalau dalam konteks jihad melawan kezaliman, kalau negara kita peduli yang dikirim bukan rakyatnya tapi tentaranya.
yang notabene udah siap perang di mana-mana kan. Lah kalau yang dikirim kita Pak, bisa jadi di sana kita malah ngerepoti. Yang pertama nggak bisa perang, yang kedua fisiknya belum tentu siap perang, karena medan-medan tertentu itu kan butuh penyesuaian, kemampuan beradaptasi dan seterusnya. Nah kalau tentara kan rata-rata terlatih. Nah, makanya yang diberangkatkan harusnya tentaranya sebenarnya gitu. Wallahu alam bishawab. Intinya bukan menyerang negaranya ya. Bukan. Tentara yang menyerang itu. Betul. Wallahu alam bishawab. Monggo yang lain silakan. Jelas semua kan? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nambah? Cekap nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.